Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, yang saya hormati Al-Ustaz Miftah Surur, pengurus dan seluruh jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di Ahad pagi ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kajian syuruk. Kita niatkan i'tikaf, kita niatkan thalabul ilmi agar keberadaan kita setiap helaan napasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid tercinta, Masjid Babul Jannah ini. Untuk kajian suruk pada pagi hari ini, dan waktu suruknya itu pukul 5.43 ya, jadi ditambah 10 menit berarti 5.53 ya, kurang 55 kira-kira. Nah, sekali lagi kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi, dan kita berdoa, Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kepada Al-Ustaz Miftah Surur untuk mengisi materi pada pagi hari ini, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Allah karuniakan kita kesehatan lahir batin kita, di dunia istiqomah dalam kebaikan, wafatnya husnul khatimah, di akhirat masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Artinya kita berada di bulan di mana para ahli sejarah mengatakan bahwa Rabiul Awal adalah bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar satu surat yang mana kita akan belajar tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bacakan di dalam surat Asy-Syarah. Apa itu surat Asy-Syarah? Surat Alam Nashrah. Kita insyaallah pagi hari ini akan tadabbur surat Alam Nashrah, dan kita akan melihat betapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang patut untuk menjadi panutan kita semuanya. Kita baca bersama-sama surat Alam Nashrah. Saya membaca kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah ini adalah surat Makkiyah, masuk dalam jajaran surat Makkiyah, artinya yang turun sebelum hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Asy-Syarah ini bagian daripada surat hiburan kepada Nabi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan Masya Allah cobaan yang sangat banyak, dan surat Asy-Syarah ini salah satu dari hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ad-Duha hiburan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Surat Asy-Syarah juga merupakan hiburan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah ringankan, hilangkan beban, ya, beban darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang membuat berat punggungmu, Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, maka bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah urusan kebaikan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Alam nashrah laka sadrak, nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah insyirahus sadr, dada yang lapang. Kalau orang Jawa bilang atine jembar, ya, atine jembar. Oh, wong iku atine jembar, hatinya lapang. Ternyata hati yang lapang itu nikmat yang luar biasa besar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Hatinya Nabi itu lapangnya itu luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam dakwah lama. Ketika kaumnya tidak mau beriman, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Doa. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau jadikan orang kafir satupun di muka bumi. Habis. Kesabarannya itu teruji betul-betul. Nabi Nuh doa, habis umatnya. Nabi Saleh alaihissalam, la tamassuha bisu fayakhudzakum adzab. Itu onta jangan
Sentuh, jangan disakiti. Kalau sakitin nanti kamu diadab oleh Allah. Diadab beneran. Habis kaumnya yang kafir. Para nabi-nabi yang lain juga demikian. Kaumnya itu banyak yang kemudian habis gara-gara didoakan oleh nabinya. Wajar, karena para nabi itu disakiti sudah sekian lama, dan doa itu juga tidak salah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Dan Nabi dilapangkan dadanya itu tanpa meminta. Karena Nabi sebelumnya meminta. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya siapa itu Bapak Ibu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa untuk menjadi orang yang lapang dada minta kepada Allah dulu, Rabbi syrah li sadri. Tapi baginda Nabi tanpa meminta diberikan alam nashrah laka sadrak. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang punya kelapangan dada, hati yang jembar menghadapi kehidupan dunia yang sekarang ini, Masya Allah, ini ujian bertubi-tubi bagi kita, bagi keluarga kita, bangsa kita, semuanya. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah insyirahus sadr, lapang dada. Kalau zaman dulu perasaan saya, kalau orang itu kecelakaan atau apa, serempetan, itu mendahulukan mohon maaf. Saya masih mengalami waktu dulu itu kalau saya mohon maaf Pak, oh iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau sekarang serempetan dikit, matanya ini melek terus. Ini gores nih 300. Nah, sekarang begitu. Gores dikit ada harga sekarang. Maka insyirahus sadr, kelapangan dada itu penting dimiliki oleh kita. Maka pelajaran yang kita dapat dari doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, itu memberikan isyarat kepada kita. Kita ini bukan nabi. Kalau Rasulullah tanpa minta diberi kelapangan dada, adapun kita untuk menjadi pribadi yang lapang dada itu perlu perjuangan. Karena sifatnya manusia itu ya pengen dihormati, ya pengen hidupnya mudah, ya pengen disegani, ya pengen. Pokoknya pengen wah pokoknya. Semua keinginannya pengen mudah. Kalau ngomong kepada orang pengennya orang itu selalu senyum. Kalau ketemu saya jangan marah ya, kamu harus senyum gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa ngatur orang lain. Kita itu nggak bisa ngatur orang. Orang datang mau marah, mau senyum, mau kecewa, mau apa, ya terserah mereka. Adapun kita lah yang mampu mengatur diri kita. Dan kita perlu belajar untuk menjadi orang yang punya pribadi lapang dada. Maka kita belajar di bulan Maulid ini bagaimana lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang hari ini harus dimiliki. Hari ini kita disuguhkan terus bagaimana kelapangan dada itu semakin langka, baik di berita maupun di kehidupan harian kita. Apa-apa dikit lapor polisi, apa-apa dikit lapor polisi. Nah, orang dendam itu sekarang di mana-mana. Orang dendam di mana-mana. Enggak politikusnya, enggak gurunya, enggak dosennya, enggak masyarakatnya, enggak suami istrinya. Masya Allah, hari ini hati dipenuhi kesempitan. Sempit, dunia ini sempit banget. Maka kita belajar lapang dada. Bagaimana Rasulullah itu lapang dada, bagaimana beliau bahagia sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita diuji, ingatlah ujian yang menimpa Rasulullah. Bagaimana ujian yang menimpa beliau. Contoh saja, bagaimana beliau menjadi orang yang lapang dada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh, kita ini pernah gak kehilangan orang yang kita sayang, artinya meninggal? Pernah?
Pernah. Ada jamaah Masjid Babul Jannah yang putranya atau putrinya meninggal duluan sebelum kita ini? Ada barangkali. Ada yang mendapati pasangan hidupnya sudah wafat? Barangkali ada. Lihatlah Rasulullah. Beliau punya putra dan putri, berapa jumlahnya Bapak Ibu? Putra putri Rasulullah ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya putra putri Rasulullah? Ada 7, Masya Allah, mumtaz. Ada 7. 7 putra putri Rasulullah itu yang 6 wafat ketika beliau masih hidup. Betapa seorang ayah melihat putra putrinya wafat sebelum beliau, dan itu pun 6 orang. Putri beliau yang pertama bernama siapa? Putri beliau Zainab. Putri beliau namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Putra beliau ada 3, siapa namanya? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Lihatlah bagaimana seorang nabi yang mulia itu ujiannya berat, bahkan di lingkup keluarga. Bagaimana beliau seorang nabi yang mulia itu ternyata diuji oleh Allah dengan wafatnya orang-orang tercinta. Istri beliau wafat pula yang sangat disayangi, Ibunda Khadijah, ketika sudah berumah tangga dengan Nabi 25 tahun lamanya. Ujiannya besar, tapi begitulah Allah telah karuniakan alam nashrah laka sadrak, lapang dada beliau. Putrinya wafat, lapang dada. Anaknya wafat, lapang dada. Sempat beliau nangis atas kepergian anaknya, tapi beliau mengatakan, ya sudah, memang beginilah, hati memang sedih, mata pun juga menangis, tapi aku tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya wafat saja masih mengharapkan ridha Allah. Itulah namanya lapang dada. Maka hari ini penting banget untuk kita mempunyai kelapangan dada yang luar biasa. Punya besan gak bener. Ada yang orang punya besan gak bener? Ya Allah, saya ini sudah mantu, tak kira masalah selesai, lah besan bermasalah. Apakah Rasulullah besannya semuanya mulus-mulus saja? Tidak. Zainab itu anaknya siapa, Pak? Putri Nabi yang bernama Zainab itu anaknya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu kan musuh bebuyutan, tapi menjadi besannya Nabi. Artinya apa? Ya begitulah kehidupan. Itu kan nikahnya dulu sebelum beliau kemudian diutus menjadi Nabi Rasul, belum ada peraturan begini dan begitu. Sehingga ketika menikah, dia menikah ketika masa-masa sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi artinya baginda Nabi itu dapat ujian juga, bagaimana besan beliau begitu. Masya Allah, ujian. Oleh sebab itu kita itu nggak usah heran dengan ujian yang menimpa kita. Kita itu punya Nabi yang kemudian Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita punya masalah terhadap tentang keluarga, anak yang pergi meninggalkan kita, istri pergi meninggalkan kita, kita disuruh mengaca pada pribadi Rasulullah. Ayo ngaca kepada kehidupan Rasulullah yang ujiannya jauh lebih besar daripada kita. Alam nashrah laka sadrak, insyirahus sadr. Hati yang lapang itu penting sekali. Rasulullah sebagai seorang kepala negara, apakah hubungannya dengan kemudian petinggi-petinggi yang lain itu tanpa masalah? Masalahnya besar. Hari ini kita lihat politikus-politikus itu, Masya Allah,
berantem tiap hari nggak beres-beres misalkan, ya saling sepak sana sepak sini macam-macam. Bisa nggak kita melihat kehidupan Rasulullah bagaimana memperlakukan para pembesar? Bisa, karena Nabi juga seorang pimpinan. Bagaimana Nabi bernegosiasi macam-macam, mengedepankan insyirahus sadr. Tapi memang Rasulullah itu juga karena sebagai seorang Nabi, tentu pribadi yang demikian ini memang sudah disetel oleh Allah. Ya. Di dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, perkara kenabian apakah yang pertama kali engkau lihat?" Jadi ini Nabi sudah menjadi Nabi nih, ditanya oleh Abu Hurairah. Jadi sebenarnya tanda-tanda kenabian itu sudah ada atau belum? Sebelum engkau diutus jadi Nabi, tandanya sudah ada atau belum? Kata Nabi, "Laqad sa'alta ya Abu Hurairah." Kamu nanya beneran ini? Karena Abu Hurairah itu jarian orang yang paling berani nanya. Kalau sahabat yang lain itu malu-malu. Bahkan beberapa sahabat Nabi itu jarang melihat wajahnya sekalipun sama-sama di satu majelis, haibatan, karena sungkannya luar biasa kepada Nabi. Maka kalau lihat Nabi itu nunduk. Beberapa sahabat punya sifat begitu, malu melihat langsung. Lah Abu Hurairah orangnya pemberani, nanya apa aja ditanya. Makanya tidak heran riwayat-riwayat hadis dari Abu Hurairah itu banyak banget. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Rasulullah, awal ma ra'aitu min amrin nubuwah. Ya, kemudian mengatakan, "Laqad sa'alta ya Abu Hurairah." Engkau nanya beneran ini? Iya ya Rasulullah. Inilah fi sahra ibn 10 sinin wa ashhur wa idza bi kalamin fawqa ra'si. Waktu itu aku umurku 10 tahun. 10 tahun lebih sedikit. Ya, nanti kita akan mendapati riwayat yang lain 6 tahun. Aku waktu itu umurku 10 tahun lebih sedikit. Aku lagi main dengan kawan-kawan, kemudian faida bisautin fauqa ra'si, ada suara dari atasku. Ya. Apa suara itu? Wa idza rajulun yaqulu lirajul ahwahu, apakah ini? Apakah ini anaknya? Maka yang lain mengatakan, "Na'am, ya, ini anaknya." Kemudian fastaqbalani bujuhin lam arahal khalqu qad. Orang ini kemudian menjelma menjadi manusia, 2 orang, lalu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arwah lam ajiduha min khalqin qad wa thiyabin lam araha ala ahadin qad. Bajunya berbeda, perangainya berbeda, tidak seperti orang pada umumnya. Intinya ini orang asing. Ya, orang asing. Fa aqbala ilayya yamshiyan hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adudi. Jalan mendekati Rasulullah, lalu lengan Rasulullah dipegang oleh 2 orang ini. Dipegang. Ya. Setelah dipegang, kemudian Nabi mengatakan, "La ajidu li ahadihima massan." Ya, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Dipegang oleh malaikat ini nggak sakit. Lalu dipegang, kemudian adji'hu, anak ini tolong dibaringkan. Fa'adja'ani bila qasrin wala hasr. Dibaringkanlah Rasulullah, bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang lembut sekali dibaringkan. Faqala ahaduma li sahibi afliq sadrah, belah dadanya. Nah inilah kalau di kitab-kitab sirah, ini adalah peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya. Fahawa ahadima ila sadri fafalaqahu fima arabila damin wala wajah. Ketika dibelah dadanya tidak ada darahnya, tidak terasa sakit, ya kan? Faqala lahu akhrij al-ghil wal hasad, keluarkan dendam, iri, dengki dalam hati anak ini. Dikeluarkanlah. Yang pertama adalah al-ghil. Al-ghil itu dendam. Jadi dendam itu penyakit yang luar biasa. Kalau orang sudah dikuasai dendam, Pak, apalagi sudah dendamnya apa namanya, yang dendam kesumat lagi kan.
Dendam kesumat itu ya. Yang punya masalah kakeknya, cucunya balas dendam masih. Itu kalau udah kesumat itu. Makanya dendam itu dari awal sudah dihilangkan dari diri Rasulullah semenjak umur 10 tahun. Dalam riwayat yang ini 10 tahun dihilangkan. Akhrij al-ghil wal hasad, keluarkan dendam dari dalam diri anak ini, dan juga hasad, iri, dengki, keluarkan. Kemudian fa akhraja syai'an ka hay'atil 'alaqah thumma nabadaha fatrahaha. Ini bentuknya darah menggumpal kecil, kemudian dibuanglah darah ini dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu faqala lahu adkhil ar-ra'fah war-rahmah. Masukkan kelembutan dan juga kasih sayang ke dalam diri anak ini. Maka malaikat itu memasukkan sesuatu ke dalam dada Rasulullah, dan itulah kasih sayang yang ada dalam diri beliau. Ya, dari kecil. Kemudian tsumma hazza ibhami rijlihi yumna faqala ughdu waslim. Setelah selesai itu semua ditutup kembali, kemudian jempolnya dicubit oleh malaikat. Pulang sana. Pulang sana. Ughdu, pulang. Rasulullah pulang. Nah, kejadian sebelum ini adalah ketika Nabi main, kawan-kawannya berhamburan balik. Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Ternyata ketika balik Nabi selamat, sampai rumah selamat, gak ada apa-apa. Itulah sebabnya kemudian beliau dikembalikan lagi kepada keluarganya. Jadi waktu itu adalah di rumah pembimbingnya. Jadi Nabi itu waktu kecil ditaruh di rumah Halimah As-Sa'diyah. Karena kejadian itulah beliau dipulangkan, karena takut. Wih, ini anak kok aneh ini. Lu katanya tadi dibunuh, lah kok pulang-pulang kok sehat. Wih, ini aneh, ini gak biasa ini anak ini. Nah, dipulangin. Apa kata Nabi? Ya. Farja'tu biha aghdu riqqatan 'ala as-saghir wa rahmatan lil kabir. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, ketika aku pulang, aku mendapati diriku lebih menyayangi anak kecil dan aku mampu menghormati orang dewasa. Umur 10 tahun. Pelajarannya dari sini adalah bahwa kebersihan jiwa seseorang itu bisa ditanamkan semenjak dini. Tapi kita di Indonesia ini gampang-gampang kita ini memaklumi sesuatu yang salah. Contoh, ada anak usia SMA lalu tawuran. Berapa banyak orang yang kemudian mengatakan, ya namanya anak muda ya wajar, memang begitu anak muda itu. Nah, pernah dengar nggak begitu itu? Pernah dengar begitu? Kita sering-sering memaklumi keburukan akhlak, krisis moral yang terjadi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak tepat. Namanya anak muda memang begitu. Nanti juga sembuh sendiri. Kalau nikah juga sembuh itu nanti. Kalau nikah. Padahal Rasulullah bersih jiwanya semenjak 10 tahun. Nah, sekarang kita sering memaklumi ada anak pacaran. Loh, memang anak muda itu begitu. Ya, anak muda begitu, malah dikasih kondom lagi. Itu yang kemarin kalau nggak dicegat itu bisa diperbolehkan. Na'udzubillah. Siapa yang sampai mikir kemudian anak muda itu dikasih kondom supaya nggak hamil di luar nikah? Siapa yang usul? Siapa yang punya ide itu? Kebobrokan moral luar biasa. Tapi kadang orang mengatakan, lah daripada hamil di luar nikah, ya mendingan kemudian difasilitasi. Na'udzubillah. Sebenarnya yang begitu itu karena kelemahan kita untuk mendidik generasi, sehingga kenakalan itu sudah nggak terbendung. Karena kenakalan bukan satu orang dua orang, tapi di mana-mana sudah tersebar merata. Sehingga kita ini karena lemah, sehingga kadang sudah nggak bisa apa-apa kecuali mengatakan, ya memang anak muda, yes memang begitu, yes mudah-mudahan besok baik, ya mudah-mudahan besok begini. Tidak bisa para jamaah.
Kebaikan akhlak itu ditanamkan semenjak kecil, sebagaimana Rasulullah SAW dibersihkan jiwanya semenjak beliau kecil. Baik, alam nashrah laka sadrak, kelapangan jiwa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini betul-betul pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini harus berusaha. Kalau Nabi pemberian, kalau Nabi pemberian otomatis dari semenjak kecil, alam nashrah laka sadrak, dari kecil. Tapi kalau kita harus belajar, harus seperti Nabi Musa yang harus kemudian Rabbi syrah li sadri, doa dulu. Untuk menjadi orang yang sabar perlu latihan bersabar. Man yatasabbar yusabbirullah, kata Nabi. Siapa yang pengen menjadi pribadi bersabar, berusaha untuk menjadi sabar, maka insya Allah dia penyabar. Jadi hari ini kita ini perlu belajar. Karena kadang ada juga orang yang menyalahkan ketidakmampuan mengolah emosi, terkadang disangkutkan dengan yang lain. Itu loh, orang itu kok marahan sekali. Siapa bilang saya marahan? Saya begini karena darah tinggi, makanya saya begini, jangan ganggu saya. Loh, darah tingginya jadi salah. Terkadang begitu. Ya nggak masalah, cuma kita harus belajar ngerem jiwa kita. Baik, saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Hurairah. Inti kisahnya, ada seseorang sahabat. Ini sebelum menjadi sahabat dia itu seorang yang membenci Nabi. Namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah ini pengen bunuh Nabi. Sumamah ini bencinya dengan Islam luar biasa. Sudah beberapa kali pengen membunuh Rasulullah. Suatu ketika ketangkep ini musuh. Kira-kira kalau orang sekarang punya musuh yang pengen bunuh begitu, kira-kira diapain sekarang? Ada orang betul-betul niatnya bunuh itu sudah bulat dan betul-betul pengen bunuh, lalu kemudian ketangkep, dihadapkan kepada kita. Kita ini hari ini nggak bisa bayangkan, karena kita, lingkungan kita orang sehat, orang baik semuanya, makanya nggak bisa bayangkan kondisi itu. Tapi kondisi permusuhan, kondisi yang perang, Nabi itu perang dengan orang-orang musyrik sudah sering, bagaimana permusuhan itu betul-betul nyata, lalu kemudian orang itu ketangkep. Bagaimana kira-kira kalau kita di posisi itu? Barangkali nggak bisa nahan emosi. Jangankan itu, jangankan kok pengen bunuh, ketemu orang nyolong sendal aja ditabok, gitu kan? Ada orang ketahuan nyolong sendal di masjid, kira-kira diapain? Ya kasih pelajaran dulu kan, gitu kan? Enak aja lolos, kasih pelajaran dulu dong, tampol, gitu kan? Kita kadang begitu, enak aja bebas, kasih dulu pelajaran, tampol dulu. Nabi dihadapkan oleh sahabat seseorang yang pengen membunuh beliau, diikat di tiang masjid, di tiang masjid, ya. Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ma'indaka ya Sumamah, gimana ya Sumamah, kabarmu bagaimana, apa yang kamu dapati di sini ya Sumamah? Dan Sumamah ini dijamu oleh Rasulullah dengan jamuan terbaik. Sudah musuh bebuyutan bagi Sumamah, karena bagi Nabi itu bukan musuh. Bagi Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu nggak nganggap Sumamah sebagai musuh yang bagaimana, tidak. Dijamu oleh Nabi, dikasih makan yang baik. Kenapa diikat di masjid? Karena supaya Sumamah ini melihat orang-orang sholat, melihat bagaimana sahabat aktivitasnya di masjid begitu. Sumamah hanya mengatakan begini, faqala indi khair ya Muhammad. Ya baik, ya saya baik ya Muhammad, gitu kan. Manggilnya bukan ya Rasulullah yang memang belum Islam. In taqtulni taqtul dadamin. Ingat ya Muhammad, kalau kamu bunuh saya ini orang terhormat. Hati-hati. Ya ada ancamannya masih. Jadi Sumamah itu masih punya ancaman. In taqtulni taqtul dadamin. Kalau kamu bunuh saya ini orang terhormat. Anak buah saya pasti buat perhitungan. Itulah intinya begitu. Kalau kamu bunuh saya
pasti anak buah saya punya perhitungan terhadap kamu. Kemudian Sumamah mengatakan wa in tun'im, ya, tun'im ala syakir. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu memperlakukan saya dengan baik, saya pun juga bisa berbuat baik kepada kamu. Saya ini orang yang tahu terima kasih ya Muhammad. Jadi kalau kamu baik, saya adalah orang yang tahu terima kasih, gitu lah. Masya Allah orang ini. Wa in kunta turidul mal fasal masyita. Kalau kamu pengen harta, tinggal sebut. Namanya dia pimpinan. Sumamah ini pimpinan. Kalau kamu pengen sesuatu ya Muhammad, tinggal ngomong saja, saya kasih. Karena biasanya kalau orang ketangkep itu kan minta duit, minta harta, minta tebusan. Ternyata Sumamah juga menawarkan itu, membayangkan bahwa Muhammad itu seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi bayangannya Sumamah bahwa Nabi itu punya kerajaan, Nabi punya tentara, Nabi punya ini, itu dikiranya seperti raja-raja yang lain. Kalau kamu membunuh orang terhormat yang punya perhitungan. Kalau kamu baik, saya pun orang yang tahu terima kasih. Tapi kalau kamu minta sesuatu, mintalah sesukamu, ya. Kemudian oleh Nabi ditinggalin. Fataroka hatal qad, ditinggal oleh Nabi. Oh begitu, ya, udah, oke, sudah, tinggal oleh Nabi, gitu kan. Dikasih makan lagi, dikasih ini sampai besoknya, ya. Besoknya dikatakan, ma'indaka ya Sumamah. Pertanyaan sama, gimana ya Sumamah? Kamu gimana kabarmu dan sebagainya. Jawaban Sumamah sama, tidak berubah, ya, tidak berubah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atliku Sumamah, wahai sahabat, lepaskan dia. Sumamah, silahkan kamu bebas hari ini. Gak ada syarat apa-apa, tidak ada syarat, tidak diapa-apain. Saya orang yang akan bunuh Nabi, tidak diapa-apain. Betul, tidak diapa-apakan oleh Nabi. Sumamah sudah melihat masjid Nabi, sudah interaksi dengan Nabi dan lain sebagainya. Ternyata oleh Nabi dilepasin begitu saja. Atriku Sumamah, lepaskan Sumamah. Ya, Masya Allah. Atriku Sumamah. Fantalaqa ila nakhlin qarib minal masjid faghtasala tsumma dakhala al masjid. Kemudian ketika Sumamah melihat bahwa Rasulullah SAW membebaskan Sumamah tanpa syarat, bebas, kamu bebas hari ini. Sumamah betul pergi, keluyur keluar dari masjid. Ternyata beliau mencari kamar mandi yang terdekat, lalu beliau mandi dengan bersih. Beliau mandi bersih, ya, faghtasala tsumma dakhala al masjid. Setelah mandi bersih, gak berapa lama beliau masuk lagi ke dalam masjid. Kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kata beliau, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuh ilayya. Ya Rasulullah, sebelum saya datang ke sini ini, wajahmu adalah wajah yang paling aku benci. Jadi ketika beliau masih di dalam masjid sekian menit yang lalu, wajahnya Rasulullah itu wajah yang paling dibenci oleh beliau. Wal'an asbaha wajhuka ahab. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai sekarang, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wallahi ma kana dinun abghadu ilayya min dinik. Juga agamamu itu adalah agama yang paling aku benci sebelum ini. Adapun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai ya Rasulullah, ya. Kemudian mengatakan, wallahi ma kana baladun abghadu ilayya min baladik. Negerimu itu adalah negeri yang paling aku benci dan sekarang menjadi negeri yang paling aku cintai. Masya Allah. Kemudian apa yang dikatakan Sumamah? Fa asbaha baladuka ahabu baladilaya wa in kemudian beliau mengatakan, wa ana uridul umrah fama tara. Sekarang ya Rasulullah, aku pengen umrah. Aku pengen umrah ya Rasulullah. Ya, padahal Mekah itu paling dibenci oleh beliau karena kelahiran Nabi, gitu kan. Sekarang saya pengen umrah ya Rasulullah.
ya kan? Famatara fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Falamma qadima Makkah qala lahu qail, ya, sabauta? Qala la walakin aslamtu ma'a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah mengatakan, kamu sudah murtad ya? Kamu sudah murtad ya, katanya. Enggak, saya enggak murtad. Saya ini sekarang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya adalah sekarang menjadi orang Islam yang betul-betul bersama Rasulullah. Lihatlah kelapangan dada beliau. Musuh yang sebegitunya kemudian bisa dimaafkan dengan mudahnya. Nabi memaafkan. Nah, inilah hari ini yang perlu kita pelajari betul-betul. Kalau contoh-contoh itu sudah banyaknya luar biasa. Sebagai keluarga kita ini kadang, ya, istri kita buat kesalahan, anak kita buat kesalahan, kadang kita yang buat kesalahan. Tolong menjadi pribadi seperti Rasulullah. Alam nasyrah laka sadrak. Ada ayat yang turun. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkan manusia kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang bodoh. Ketika ayat itu turun dibawa oleh malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Jibril? Ayat apa ini?" Malaikat Jibril juga mengatakan, "La adri hatta as'alal alim." Aku nggak tahu ya Muhammad, aku akan tanya dulu kepada Allah. Padahal ayatnya jelas. Jadilah pemaaf, perintahkan manusia berbuat baik, dan pergilah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika ditanyakan kepada Allah, maka dijawab, innallaha amaraka an ta'fuwa amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasil man rahimaka. Ayat ini berisi bahwa Allah memerintahkan kamu untuk memaafkan orang yang zalim kepadamu, memberi kepada orang yang pelit kepadamu, dan agar engkau menyambung silaturahim. Silaturahim. Kita tentu ingat, kalau kita kejauhan terhadap kisah-kisah Nabi, di Indonesia banyak contoh. Buya Hamka. Buya Hamka itu kan contoh luar biasa. Beliau pernah dipenjara. Siapa yang menjarakan, Pak? Siapa yang menjarakan beliau? Pak Presiden. Dan itu ditulis oleh Buya Hamka di buku-bukunya beliau. Saya ini disiksa, dipenjara, bahkan siksaannya itu sampai menjadikan saya hampir putus asa, kata beliau. Tapi ketika lama-lama beliau menyadari bahwa penjara itu nikmat, karena dengan Buya Hamka di penjara itu tafsir Al-Azhar kelar. Akhirnya beliau mengatakan, seandainya aku tidak di penjara, barangkali tafsirku ini tidak akan selesai. Apa yang kemudian menjadi dalil alam nasyrah laka sadrak, bahwa Buya Hamka berjiwa besar. Ketika Bung Karno sudah sakit-sakitan, ngutus orang bahwa Buya Hamka disuruh mensolatkan kalau Bung Karno meninggal. Tolong nanti kalau Bapak meninggal pesannya suruh nyolatin. Sebagai orang yang pernah punya selek dan gak pernah ketemu setelah itu. Jadi setelah Buya Hamka di penjara, beliau keluar itu pun gak pernah bertemu Bung Karno. Kira-kira kalau orang normal dipenjarain tanpa kesalahan itu menyedihkan gak kira-kira itu? Menyedihkan. Tapi Buya Hamka mengatakan barangkali ini adalah permintaan maaf beliau. Dan beliau memaafkan, dan beliau mensolatkan, menjadi imam solat pada saat Bung Karno wafat. Inilah kebesaran jiwa. Orang-orang ulama-ulama kita di negeri kita ini, orang-orang juga banyak yang sudah mencontohkan bagaimana kebesaran jiwa. Alam nasyrah laka sadrak. Maka besarnya jiwa ini penting untuk kita pelajari. Besar jiwa kita ketika kita punya keluarga. Jangan sampai kita menjadi orang yang kadang sampai mengatakan, kamu kalau begini enggak, aku sebagai anak. Kadang begitu. Saya enggak sudi punya anak seperti kamu. Jangan begitu. Harus punya kelapangan jiwa.
Anak tetaplah anak. Ya. Nabi Nuh alaihissalam anaknya sudah jelas-jelas mau tenggelam. Inna bani min ahli. Ya Allah, itu kan anakku. Itu kan anakku ya Allah. Padahal sudah jelas-jelas menyakiti Nabi Nuh sekian lama, tidak mau beriman dan sebagainya. Itu pun Nabi Nuh mengatakan, Inna bani min ahli. Ya Allah, itu kan anakku. Sekalipun setelahnya Allah mengatakan, Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. No, itu bukan anakmu. Dia amalnya nggak soleh, ya kan? Tapi pada dasarnya Nabi Nuh tetap sayang. Nah, kita ini punya kelapangan dada terhadap anak kita, perilaku siapapun, kepada tetangga, bermasyarakat, bahkan menjadi ustadz, menjadi dai, itu harus lapang dada. Kalau enggak itu sikut-sikutan terus. Apa dikira dunia keilmuan itu tidak saling sikut? Dunia keilmuan saling sikut juga. Ya, saling sikut. Mohon maaf sekarang ini orang juga kadang kurang lapang dada. Aibnya orang dibongkar-bongkar dalam pengajian, macam-macam, masya Allah, sampai iya kalau kemudian benar memperingatkan umat, tapi kadang ada pengajian isinya caci maki, yang sono dicaci, dimaki, macam-macam dan sebagainya. Padahal seandainya ketemu kan bisa, gitu kan. Pernah saya punya pengalaman, ya kan. Sedikit lagi karena sampai jam sekian ya, masih ada waktu. Ada di salah satu masjid, pengajiannya itu keras, luar biasa, keras. Jamaahnya beliau yang saya kenal ada, beliau itu tukang ojek, tapi kerasnya minta ampun. Kepada tetangga keras, kepada orang lain keras, kepada gara-gara ngaji itu. Nah, akhirnya saya ini risau. Waktu itu saya masih menjadi santri. Kok pengajiannya begini ya? Saya dengerin beliau, misal contoh, ya betul yang beliau sampaikan itu ya ada dasarnya, ada, tapi kerasnya itu. Ada yang nanya begini, Ustadz, sebenarnya sebelum subuh itu boleh nggak sholat lebih dari 2 rakaat begitu? Misalkan kita sholat ini dan sebagainya, sebelum subuh sholat sunnah, ada sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Tidak boleh, bid'ah itu. Sholat sebelum subuh itu murni cuma 2 rakaat. Siapa yang menambah dari itu bid'ah. Lah padahal kan boleh jadi kita tahiyatul masjid, boleh jadi kita sholat sunnah wudhu, kita kemudian sholat qobliyah subuh, kan bisa gabung-gabung sehingga lebih dari 2 rakaat. Beliau pun punya dasar untuk kemudian mengatakan itu, tapi dengan kerasnya beliau mengatakan bid'ah, tidak boleh begini. Saya kaget tuh. Kan ada sholat tahiyatul masjid, kan ada pula sholat sunnah wudhu. Kalau digabungkan jadi 6 rakaat itu, gitu kan? Ada sholat macam-macam. Akhirnya saya melihat jamaah beliau yang keras-keras itu, akhirnya saya pun, wah gimana caranya nasihatin beliau? Ngajar di situ sudah lebih 15 tahun. 15 tahun, keras orangnya. Akhirnya saya punya kitab tipis, judulnya adalah Husnul Khuluq wa Atharuhu fid Da'wah ilallah. Akhlak mulia dan pengaruhnya terhadap dakwah. Ini dia. Karena kita ini sama-sama pembelajar, sama-sama kita belajar, kitab menjadi pemersatu. Oke, siap, saya temui beliau. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, gimana kabar Ustaz? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat, Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu Ustaz, Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali sekarang pengajian itu sudah ada di mana-mana, pengajian sunnah ada di mana-mana dan sebagainya. Akhirnya saya sampaikan, oh iya kita bersyukur sekarang. Oh sebenarnya. Tapi Ustaz begini, saya ingin menyampaikan satu hal. Ya, apa itu? Di maraknya pengajian itu saya sebenarnya sedih di beberapa hal. Apa itu? Rasulullah itu ketika dakwah adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi hari ini Ustadz, saya melihat pemandangan ada orang semakin ngaji semakin kehilangan akhlak. Tuh, itu gimana? Dulu sebelum dia ngaji dengan orang tuanya baik,
dengan orang tuanya sayang, dengan orang tuanya baik. Ketika sudah ngaji, orang tuanya jadi ahli bid'ah. Orang tuanya sendiri dituduh ahli bid'ah. Kalau bapak nggak mau ngomong, pokoknya saya begini. Itu kan nggak baik, Ustaz. Kalau Rasulullah dakwah waktu itu menyempurnakan akhlak, hari ini banyak orang ketika ngaji kehilangan akhlak. Dengan tetangganya kehilangan akhlak, karena itu merasa paling benar. Akhirnya beliau menyadari itu. Oh iya, itu memang terjadi begini-begini. Ini Ustaz, saya ada hadiah untuk Ustaz. Ini hadiah, kitab ini bagus sekali. Ini kitab adalah Husnul Khuluq wa Atharu Fid Da'wah Ilallah. Saya kasih ke beliau. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kan tetap ikut pengajarannya beliau, ya kan? Artinya saya itu di waktu yang lain saya ikut dan sebagainya. Akhirnya beliau banyak membahas terkait dengan akhlak. Apakah efek buku itu? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Apakah efek daripada baca buku itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas beliau sekarang semakin santun luar biasa. Kemarin ada muridnya beliau datengin saya di Baitul Quran. Mungkin baru sebulan yang lalu. Saya nanya, Ustadz Fulan masih ngajar nggak? Masih Ustadz, tapi sudah nggak seperti dulu katanya. Sekarang mah beliau enak ngajinya Ustadz sekarang, nggak kayak dulu lagi. Sekarang mah, oh beliau santun sekarang enak, nggak kayak dulu. Itu santrinya. Jadi saya ngaji dengan beliau, artinya sering hadir di pengajian beliau itu sekitar tahun 2013. Hari ini kata beliau, hari ini beliau enak Ustadz ngajinya nggak kayak dulu lagi. Pokoknya beliau begini. Alhamdulillah. Apakah karena buku itu? Wallahu a'lam. Tapi maksud saya, kita harus diskusi, gak serang-serangan dari jauh, macam-macam kayak kirim santet aja ya, kirim dari sana jauh. Akhirnya apa? Kita gak ada insyirahus sadar, kelapangan jiwa, kelapangan dada. Jadi kita itu lapang gitu loh. Ya sudah, ada masalah kita datang, ngobrol santai macam-macam. Tetap kita ketemu kan. Assalamualaikum, gimana kabar? Nah, selesai. Baik hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 5:55, waktunya sudah masuk waktu syuruk. Barangkali itu yang dapat disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan Allah karuniakan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita kelapangan dada, sehingga dengan lapang dada itu kita bisa lebih lurus hidupnya, memutuskan perkara bisa dengan tepat. Kalau kita ini nasihatin bisa tepat, kalau ini mau marah-marahnya tepat, dikarenakan kita punya kelapangan dada. Sehingga orang punya lapang dada itu efeknya adalah mampu melihat sesuatu dengan tepat. Kalau marah tepat, semuanya menjadi tepat. Berilah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita lapang dada, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah hasanal jaza kepada Ustaz Miftah Surur yang telah menyampaikan materinya. Tadi membahas surat Al-Nasrah ya, yang dibahas baru satu ayat di depannya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelapangan jiwa kita, sehingga mungkin dengan kelapangan jiwa kita juga memberikan efek positif bagi tubuh kita menjadi sehat. Mudah-mudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, bergaul dengan keluarga, dengan tetangga, dengan jemaah kita. Itulah mungkin kajian suruk pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.